Setiap tempat kerja menjunjung tinggi profesionalitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Namun, di balik meja rapat yang rapi dan senyum para pekerja, terkadang tersembunyi tekanan, ambisi, dan keputusan sulit yang menguji nurani. Kisah ini mengajak kita menyelami bagaimana keadilan diuji ketika kepentingan pribadi bertabrakan dengan kebenaran. Inilah cerita tentang keberanian, integritas, dan keadilan. Keadilan di balik meja. Adila, laporan revisi untuk proyek C hari ini harus sudah selesai juga. Baik Bu, saya pastikan selesai hari ini. Klien sudah menunggu, saya harap tidak ada kesalahan lagi dalam laporan tersebut. Terima kasih. Baik. Permisi Bu. Ibu Adila, ini data laporan notanya Ibu Lita. Sudah saya cek 2 kali untuk memastikan tidak ada kesalahan. Kalau saya akui ini kesalahan saya, habis semua kerja keras saya. Bagaimana kalau Nadia saja yang mengaku? Dialah yang membuat laporan awal, bukan? Udah waktunya istirahat, kita makan siang yuk. Oh iya, yuk. Nadia, ayo kita makan siang. Duluan aja, aku masih harus ada yang diberesin. Ya, dengarkan saya baik-baik. Laporan ini gagal, kita kehilangan klien besar karena ini. Bu, saya sudah bekerja sesuai arahan Ibu. Semua data sudah saya cek ulang. Kesalahan perhitungan bukan dari data saya, tapi revisi Ibu terakhir. Jangan banyak alasan. Di depan Bu Sherly, kamu harus ngomong ini semua kesalahan kamu. Karena data ini kamu yang ngerjain dari awal. Tapi Bu, Saya nggak mau dengar itu. Terima kasih Bu Ara sudah mengatur pertemuan ini. Ibu Adila, Nadia, saya ingin mendengar penjelasan mengenai kegagalan proyek C ini. Ibu Sherly, saya harus mengatakan ini setelah saya selidiki. Kegagalan ini murni karena kelalaian input data awal yang dilakukan oleh Nadia. Kami sudah memberikan pelatihan, namun rupanya Nadia kurang teliti. Saya sudah mencoba membetulkannya, tapi sudah terlambat. Nadia, bagaimana pendapatmu? maaf Ibu Sherly, saya bertanggung jawab atas bagian awal laporan. Namun, saya ingin menyampaikan bahwa data yang saya masukkan sudah akurat. Kesalahan fatal yang menyebabkan kerugian ada pada bagian akhir. Tepatnya, perhitungan resiko yang mana sepenuhnya direvisi dan disetujui oleh Ibu Adira sebelum dikirimkan. Nadia, apa yang kamu katakan itu tidak benar, itu fitnah. Tenang Ibu Adila. Ibu Ara, apakah ada saksi atau bukti lain yang bisa kita panggil? Saya tadi tidak sengaja melihat Pak Tejo, office boy kita, sempat berada di ruangan Bu Adila saat konflik awal itu terjadi. Mungkin dia bisa menjadi saksinya. Tolong panggil Pak Tejo. Baik Bu.
kasih sudah mau hadir. Saya hanya butuh kejujuran. Apakah Anda sempat mendengar percakapan antara Ibu Adila dengan Ibu Nadia mengenai laporan proyek ini? Maaf Bu Sherly, saya tidak sengaja mendengar. Saat itu, saya sedang membersihkan ruangan. Saya dengar Ibu Adila berbicara sangat tegas kepada Ibu Nadia. Apa isi percakapan yang Anda dengar, Pak Tejo? Tolong ceritakan apa adanya. Saya dengar Ibu Adila meminta Ibu Nadia untuk mengambil semua kesalahan laporan itu dan mengatakan itu kelalaiannya. Ibu Adila bilang kalau Ibu Nadia menolak, karirnya akan sulit. Saya dengar jelas, Bu. Itu tidak benar Ibu Sherly. Dia salah dengar. Saya ingin motivasi Nadia untuk bertanggung jawab. Ibu Adila, integritas dan kejujuran adalah hal yang paling utama di perusahaan ini. Nadia sudah menunjukkan data bahwa kesalahan bukanlah sepenuhnya di tangannya. Sekarang, kesaksian Pak Tejo juga menguatkan adanya tekanan agar Nadia menyalahkan dirinya sendiri. Saya mengakui Bu Sherly, saya panik dan tertekan karena target. Saya salah. Baik, semuanya ini sudah cukup jelas. Pada Ibu Adila, Anda telah melanggar etika kepemimpinan, menekan bawahan untuk menutupi kesalahan pribadi tidak dapat ditoleransi. Anda akan menerima surat peringatan keras dan tanggung jawab penuh atas proyek ini akan ditarik sementara waktu. Kepada Nadia, saya menghargai kejujuran dan integritas Anda. Terima kasih sudah berani membela diri. Anda tetap melanjutkan pekerjaan Anda dan akan saya berikan bonus prestasi karena telah bertahan dalam tekanan dan berani berbicara jujur. Dan untuk Pak Tejo, terima kasih atas keberanian dan kejujuran Anda. Saya akan memastikan bahwa kejujuran Anda dihargai. Ibu Ara, tolong atur agar Pak Tejo diberikan penghargaan karyawan jujur bulan ini. Pesan yang bisa diambil dari film pendek yang telah kami sampaikan yaitu kejujuran dan integritas adalah pondasi utama profesionalisme, bahkan ketika berada di bawah tekanan besar. Penyalahgunaan wewenang dan mengorbankan bawahan demi menyelamatkan posisi pribadi adalah pelanggaran etika yang tidak dapat dibenarkan. Selain itu, cerita ini menegaskan pentingnya kepemimpinan yang adil, berani mendengarkan semua pihak, dan melindungi kebenaran. Keberanian untuk berkata jujur seperti yang ditunjukkan Nadia dan Pak Tejo pada akhirnya membawa keadilan dan penghargaan yang layak. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Dem. BTS, kita syuting hari ini. Ya, kita tuh tidak jago buat syuting. Acting nggak bisa. Padahalnya nelpon ge acan yang dipencet acan. Yuk. So, Lihat awan di situation. Tuh, ini outfitnya pada bagus ya. Coba ini. Obe banget. Jadi obe. Non. Siap non. Ini Bu Sherly. Nah ini Iya Bu Sherly banyak. Bu Sherly, Ibu saha? Bu Adila. Adila. Iya Bu. Bu Boloho. Saya aku ke kantor dulu ya. OTW. Tadi sih langsung tet gitu. Imagination. Oh
iya. Tekanan Pak Tejo sedang membersihkan meja. Panggil butuh ya. Sedang gelis ayam caca udah pasaran. Bombastic side eye. Biasa saja ini Itu Sakura teh ngomong apa? Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur, maju, mundur. Bau anjing. atau dari luar aja dulu. Terima kasih Bu Ara sudah mengadakan pertemuan ini. Mengatur gak sih, bukan Bu Serdi, saya menyesal mengatakan ini. Hari ini tanggal 30 Desember 2020 kita sedang di Kopi Romantis. Masya Allah. Masya Allah. Ini udah ibu-ibu banget di kerudung lagi. Kasih semuanya.